Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya MDS Alwi Nurmansyah dengan NIM 2319 1020 1073. Saya Miku Maulana Mardika dengan NIM 231910301121. Saya Laila dengan NIM 231910301131. Saya Sarlita Milia Putri dengan NIM 231910301149. Saya Farel Aditya Prayoga dengan NIM 2419106101014 dari kelompok 8 Kelas Pancasila 11. Di sini kami akan membahas tentang ideologi negara Korea Utara yang bernama JUSE. Korea menjadi negara jajahan Jepang selama 35 tahun dan berakhir ketika Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Korea muncul sebagai negara yang merdeka. Akan tetapi permasalahan lain yaitu disintegrasi mulai berkembang di wilayah Korea. Penyebabnya antara lain keberadaan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1948, kedua negara ini resmi berpisah dan membentuk Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Il-sung yang menganut ideologi komunis. Pada saat Kim Il-sung memimpin Korea Utara, Kim secara resmi memperkenalkan gagasan Juche pada pidatonya di tahun 1955. Kim menekankan betapa pentingnya mengajarkan bangsa sendiri, juga mengukuhkan kekuasaan Kim Il-sung beserta keturunannya dalam sistem politik yang totaliter. Oleh sebab itu, ideologi Juche ini memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama, Chaju atau kedaulatan politik, yang kedua ada Charip atau kemandirian ekonomi, dan yang ketiga ada Chawi atau militer otonom. Pada bidang politik, pemerintah Korea Utara dikuasai oleh Partai Buruh Korea dan semua aktivitas politik berada di bawah kontrol negara. Di bidang ekonomi, Korea Utara beroperasi berdasarkan sistem ekonomi terencana di mana hampir semua sektor ekonomi termasuk distribusi dan pertanian dimiliki dan dikendalikan oleh negara. Pada bidang militer, Korea Utara sangat berintegrasi dalam struktur ideologi komunis negara. Konsep Seon menjadi bagian penting dalam kebijakan negara yang berarti militer mendapat prioritas dalam alokasi sumber daya. Utara dipenuhi dengan propaganda negara yang mendukung pemimpin, partai buruh dan ideologi Juche. Seni, musik, film, dan triade dipergunakan untuk mempromosikan nilai-nilai komunis dan kesetiaan kepada pemimpin negara. Pada sistem pendidikan pun dirancang untuk menanamkan ideologi komunis sejak dini. Penerapan ideologi komunis di Korea Utara memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mengatur ideologi komunis seperti Tiongkok, Vietnam, dan juga Kuba. Berikut adalah perbandingan kelebihan ideologi komunis Korea Utara dengan negara-negara tersebut. Yang pertama, Korea Utara mempertahankan model ekonomi yang berupaya tidak tergantung pada kekuatan asing. Berbeda dengan negara komunis lainnya seperti Tiongkok yang beralih ke reformasi ekonomi. Kemudian yang kedua, kontrol sosial yang sangat ketat melalui propaganda yang sangat efektif dan sistem pemantauan yang komprehensif. Berbeda dengan negara lain seperti Tiongkok yang mengalami gejolak politik seperti revolusi kebudayaan. Kemudian yang ketiga, militerisasi yang kuat. Kebijakan Songun atau militer diutamakan membuat Korea Utara memiliki salah satu angkatan bersenjata besar dan tangguh di dunia. Berbeda dengan negara-negara komunis lainnya, Korea Utara menekankan supremasi militer sebagai pilar utama dalam menjaga kekuatan negara dan mempertahankan ideologi komunisnya. Dan yang keempat, Korea Utara memiliki struktur kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun dibandingkan dengan negara-negara komunis lainnya seperti Vietnam atau Kuba yang lebih terbuka terhadap perubahan kepemimpinan. Sedangkan untuk kekurangan dari ideologi ini diantaranya yang pertama isolasi ekonomi mengakibatkan kemiskinan sementara negara lain menganut reformasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan. 2. Pelanggaran hak asasi manusia, tindakan represi yang lebih parah dibandingkan dengan negara komunis yang lain. 3. Ketergantungan pada bantuan, meski menganut kemandirian, negara ini sangat bergantung pada bantuan luar negeri. 4. Stagnasi ekonomi dan teknologi, tertinggal dibandingkan negara komunis lain yang telah melakukan reformasi. 5. Ketidakstabilan hubungan internasional, hubungan yang terbatas dan sering konfrontatif, berbeda dengan normalisasi yang dilakukan oleh negara lain. Di dunia, beberapa negara juga menganut ideologi komunis. Apakah yang menjadi perbandingan antara ideologi komunis di Korea Utara dengan negara lainnya? Di Tiongkok, Tiongkok telah membuka ekonominya melalui reformasi pasar, sambil tetap mempertahankan sistem politik satu partai yang kuat. Di sisi lain, Korea Utara tetap kaku dengan ekonominya dan lebih menutup diri terhadap dunia luar. Vietnam seperti Tiongkok telah melakukan reformasi ekonomi tanpa meninggalkan sistem politik komunis. Ini membantu Vietnam tumbuh secara ekonomi dengan lebih banyak kebebasan dalam perdagangan dan investasi dibandingkan Korea Utara.
Kuba memiliki kontrol politik yang ketat, tetapi telah membuka ekonominya sedikit demi sedikit, terutama setelah era Fidel Castro. Ideologi komunisme di Korea Utara memiliki perbedaan dengan ideologi Pancasila di Indonesia. Yang pertama, politik Korea Utara memiliki sistem politik otoriter yang sangat terpusat, sedangkan Pancasila mengatur sistem demokrasi yang lebih inklusif dan menghormati pluralisme politik. Yang kedua, hak asasi manusia. Korea Utara membatasi kebebasan individu, sedangkan Pancasila lebih menghormati kebebasan dan hak-hak warga negaranya. Yang ketiga, ekonomi. Sistem ekonomi Korea Utara sangat terpusat dan stagnasi, sementara Pancasila memiliki ekonomi yang lebih dinamis dan berbasis pasar. Keempat, agama. Korea Utara menekan agama sementara Indonesia menghormati kebebasan beragama sebagai bagian penting dari kehidupan sosialnya. Kelima, hubungan internasional. Korea Utara sangat terisolasi secara internasional sementara Indonesia terbuka dan aktif dalam diplomasi global. Secara keseluruhan, ideologi Pancasila, Indonesia lebih intelektif, pluralif, dan terbuka terhadap dunia luar. Sementara ideologi komunis Korea Utara sangat terpusat, represif, dan tertutup. Pancasila mencerminkan keanekaragaman toleransi, sementara sistem Korea Utara fokus pada kontrol negara dan kepatuhan penuh kepada pemimpinnya. Dari semua pembahasan di atas dapat diketahui bahwa ideologi Jusei ini lahir dikarenakan sejarah perlawanan terhadap Jepang dan juga pengaruh komunisme oleh Uni Soviet, serta sebagai respon terhadap ketegangan geopolitik selama Perang Dingin terjadi. Ideologi Jusei ini berhasil untuk mempertahankan kemandirian dari negara Korea Utara. Akan tetapi, masih banyak terdapat permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintahannya. Menerapkan ideologi komunis seperti di Korea Utara, di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dan kemungkinan menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Perbedaan histori, sosial, budaya, ekonomi, dan politik antara kedua negara membuat penerapan ideologi tersebut tidak hanya sulit tetapi juga beresiko tinggi terhadap stabilisasi dan kemajuan Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러